Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 6, dengan pertanyaan sejumlah 0,1 mol gas monoatomik mengalami proses sebagaimana ditampilkan pada diagram PV berikut. Teman-teman diminta yang pertama untuk membuat diagram balok dari hukum pertama termodinamika pada proses dari 1 ke 2 dan juga dari 2 ke 3. Kemudian berikutnya diminta untuk mencari tahu energi kalor atau Q yang ditransfer ke atau dari gas selama proses 1 ke 2 dan juga dari 2 ke 3. Kemudian diminta untuk mencari tahu berapa besar perubahan energi dalam atau delta ETH. Baik, pertama-tama kita coba gambar diagram balok dari proses 1 ke proses kedua. Sebelum kita mengetahui diagram balok dari proses 1 ke proses 2, dari titik 1 ke titik 2 atau garis proses ini, coba kita cari tahu terlebih dahulu kira-kira proses apa yang terjadi pada yang digambarkan oleh diagram PV ini. Dari titik 1 ke titik 2. Kita cek P di sini nilainya dari 4 ke 2. Terus kita cek sekarang nilai V-nya tetap dari 800 ke 800. Artinya dari proses 1 ke 2 tidak mengalami perubahan V atau delta V sama dengan 0. Berarti dia merupakan proses isohorik. Yang proses isohorik itu artinya W-nya sama dengan 0. Sekarang kita cek untuk nilai tekanannya. Tekanannya dari tinggi ke rendah, dari angka 4 atm menjadi 2 atm. Nah, ketika tekanannya menjadi lebih rendah, artinya suhu kedua akan lebih rendah daripada suhu pertama. Karena suhu akan bernilai tinggi ketika tekanannya juga tinggi. Berarti ketika tekanannya menurun, suhunya juga akan menurun. Mohon maaf, maksud saya suhu kedua lebih rendah daripada suhu pertama. Sekarang kita cek proses dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3. Nilai V-nya berubah, nilai P-nya yang sama. Berarti dia merupakan proses isobarik. Dia punya nilai W dan juga punya nilai Q. Sekarang cek. Tekanannya dari 2 ke 3. Berarti tekanannya mengalami, mohon maaf maksud saya, tekanannya dia tetap dari 2 ke 2. Sedangkan ini ya maksud saya. Jadi tekanannya di sini ketika di titik 2 nilai tekanannya sebesar 2 atm. Ketika di titik 3 nilai tekanannya juga sebesar 2 atm. Berarti dia proses isobarik. Yang berubah adalah V-nya. Berarti dia punya delta V. Kita cek di sini ternyata dia V-nya semakin membesar, artinya dia berekspansi. Ketika dia berekspansi berarti artinya dia melakukan kerja. Ketika dia melakukan kerja berarti W-nya bernilai negatif. Nah, teman-teman, agar dia berekspansi, agar suatu gas dalam wadah itu mengalami ekspansi, maka yang harus dilakukan adalah memasukkan kalor. Berarti, karena kalornya dimasukkan ke dalam sistem, berarti kalornya di sini bernilai positif. Sekarang coba kita gambar diagram balok dari sini dulu. Oke. Kita gambar ETH pertama, energi dalam pertama, kemudian di sini tempat W-nya, kemudian di sini tempat, ini kurang panjang ya berarti ya, di sini tempat ini W, di sini tempat dari Q, dan di sini tempat ETH yang kedua. Sekarang kita cek, karena W-nya 0, berarti tidak ada balok di sini. Q-nya sekarang, seperti yang kita bahas sebelumnya, T yang kedua nanti akan lebih rendah daripada T yang pertama, karena tekanannya dia semakin turun.
untuk menurunkan tekanan di sini, untuk menurunkan suhu di sini berarti harus melepaskan kalor. Kalau melepas kalor artinya Q-nya nanti akan bernilai negatif. Jadi kalau menerima kalor Q-nya positif, kalau melepas kalor Q-nya negatif. Kalau negatif berarti dia akan berada di bawah garis. Artinya sekarang TH1 dikurangi Q-nya ini, maka dia akan lebih pendek daripada keadaan sebelumnya, TH kedua. Ini diagram balok. Berikutnya, untuk proses dari kedua ke tiga, kita gambarkan juga diagram baloknya. Pertama-tama kita gambarkan ETH-nya dulu. ETH1. Kemudian tempat W-nya, ternyata W-nya negatif. Nah, sekarang kita cek. Q-nya, dia menerima kalor. Karena ini proses ekspansi isobarik, maka T2-nya nanti akan lebih tinggi daripada T1. Agar T2 lebih tinggi daripada T1, oke, berarti W-nya di sini kita gambarkan sepanjang ETH1 di sini. Saling meniadakan ya. Kemudian kita gambarkan Q-nya yang lebih tinggi. Dengan demikian, kita peroleh ETH2 di sini lebih tinggi daripada ETH1. Coba teman-teman buka lagi video tentang penggambaran diagram balok di bagian hukum pertama termodinamika yang sebelumnya, yang ingin mempelajari tentang ini. Kemudian, berikutnya kita diminta untuk yang D, kita diminta untuk mencari energi kalor yang ditransfer ke atau dari gas selama proses 1-2. Energi kalor. Karena yang ditanyakan adalah energi kalor, maka Q dari 1 ke 2, N, karena ini proses isokorik, maka NCV delta T. Nah, masalahnya untuk N kita sudah tahu nilainya sama dengan 0,1 mol. CV-nya kita bisa cek di tabel, ternyata besarnya sebesar 12,5. Untuk delta T-nya perlu kita cari tahu terlebih dahulu. Delta T kita cari dulu. Untuk keadaan di titik 1, PV sama dengan nRT. P-nya di sini berapa? 4. V-nya di sini berapa? 800 cm3. Kalau ingin kita jadikan dalam bentuk meter kubik juga bisa. N-nya di sini coba kita jadikan meter kubik saja ya. Atau liter, dalam liter saja. 800 cm3 dijadikan ke liter berarti dibagi 1000. Biar satunya liter ya. Liter kan desimeter kubik. Oke, N-nya di sini sama dengan 0,1. R-nya, karena P-nya di sini kita menggunakan satuan ATM, maka kita gunakan untuk R yang nilainya sebesar 8,206 kali 10 pangkat min 2. Nah, dari sini kita akan ketemu T-nya. Iya, tepat ya. Karena kita menggunakan nilai R yang ini, maka satuan volumenya juga harus dalam bentuk liter. Nanti teman-teman akan bisa tahu nilai T-nya berapa. Kemudian, pada titik 2, ini pada titik 1. Kemudian, pada titik 2, teman-teman juga akan bisa mencari PV sama dengan nRT. Berarti P-nya sama dengan 2 ATM, P-nya tetap 800 dibagi 1000, agar satuannya menjadi desimeter kubik atau liter, sama dengan N-nya 0,1
dikalikan 8,206 kali 10 pangkat min 2 dikalikan T. Nanti teman-teman bisa mencari nilai T-nya secara matematis. Setelah teman-teman temukan, silakan cari delta T-nya. T2, T yang besar dikurangi T1 karena delta ya. Nanti teman-teman akan menemukan dan bisa memasukkan ke dalam persamaan ini. Ya. Berikutnya, untuk Q23 berarti N, karena dia isobarik berarti CP delta T. N-nya di sini nilainya sebesar 0,1, CP-nya sebesar 20,8 karena gas monoatomik. Kemudian delta T-nya nanti silakan dicari seperti proses isu tadi. Nah, teman-teman nanti sudah bisa menemukan nilai kalor untuk proses Q23 dan juga untuk proses Q12. Berikutnya, untuk mencari tahu delta ETH pada proses 12 dulu ya, berarti teman-teman mempunyai dua nilai delta ETH di sini pada proses 12 dan juga proses 23. Pada proses 12 berarti teman-teman menggunakan persamaan delta ETH sama dengan W plus Q, karena W-nya 0 dan hanya nilai Q, maka nilai delta ETH pada proses dari 1 ke 2 sebesar nilai Q, karena dia proses isohorik. Sedangkan delta ETH dari proses 2 ke 3, ini delta ETH sama dengan W plus Q, karena dia mengalami ekspansi, berarti W-nya kita gunakan persamaan min P delta V ditambah Q-nya tadi silakan dimasukkan. Teman-teman akan memperoleh hasil jika teman-teman memasukkan angka-angka yang diketahui pada pertanyaan di soal nomor 6 ini. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Belajar sepanjang masa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.